besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa
Biarlah kehadiran kami pada sore hari ini di dalam rumah-Mu boleh Kau sucikan dan Kau kuduskan, membawa kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, apa adanya kami. Mungkin ada di antara kami yang datang dalam pergumulan, dalam beban yang berat, dalam sakit penyakit Tuhan. Tetapi kami datang kepada Allah, batu keselamatan kami, benteng perlindungan kami. Engkau Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepadamu, kami membawa persembahan kami, pujian dan penyembahan kami. Kiranya semuanya naik ke hadapan Tuhan menjadi satu persembahan yang layak, yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan segala keadaan kami Tuhan. Biar Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menolong, menopang setiap kami, memberikan kebebasan, kemerdekaan, bahkan kemenangan ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, biar ada kekuatan yang baru dari sorga, menjamah melawat setiap kami yang hadir di dalam rumah-Mu saat ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online Tuhan. Kami semua mengalami lawatan Allah yang sama, kuasa Roh Kudus yang mengurapi, yang memberikan kebebasan ketika kami memuji nama Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kalau masih ada roh-roh kegelapan, roh jahat, roh najis yang mau melemahkan kami, yang mau menghalangi kami menerima berkat Allah yang utuh dan sempurna sore ini, kami bersatu hati, kami usir, patahkan roh setan, roh iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancur, patahkan kuasa-Mu, darah Yesus yang berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami. Ruangan di mana kami berbakti saat ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Biarlah setiap kami boleh mengalami suasana sorga, kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapan yang terbaru Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang ambil bagian pada sore hari ini. WL, para singers, para pemain musik, pelayan multimedia, pelayan perjamuan, terlebih Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman Allah, dan kami semua yang hadir Tuhan, sidang Maha Tuhan, dalam urapan yang sama, urapan Roh Kudus yang menolong kami, yang menguatkan kami sore ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur terima kasih. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaulah gembala kami yang baik, kepala gereja, mempelai pria yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Saya ucapkan selamat kita datang kembali di rumah Tuhan ini. Kita berbakti pada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi akan mendengarkan suara Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom. Tuhan Yesus beserta kita semua ya saudara. Mari kita angkat pujian sukacita kita, besarkan nama Tuhan dan disambung dengan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Murahnya besar, tiada terbilang.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti saya minta Jenny untuk berdoa. Mari saudaraku, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami berbuat bakti Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami dapat layak, dapat kudus, dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau dapat menerimanya. Hanya itulah Tuhan yang menjadikan kami dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Setiap bibir kami Tuhan, mulut kami puji Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat memberi Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memberi dengan sukacita Tuhan. Kami tidak dapat memberi lebih, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu banyak memberi kepada kami Tuhan, tapi kami mau mempersembahkan Tuhan, persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempersembahkan dengan kudus dan layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang akan kami kumpulkan Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah itu guna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memberi Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Gembala Agung kami, Kepala Gereja dan Mempelai Surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Sambil kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kami persilakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Terima kasih untuk setiap korban yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari berikan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan suara Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh Tuhan nyatakan lagi kepada setiap kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah Tuhan. Inilah kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kesehatan dan kemauan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami untuk kami menerima berkat lagi daripada Tuhan, yaitu berkat firman Allah yang menjadi pertolongan kami. Saat-saat kami perlu jawaban, saat-saat kami ada di dalam pergumulan, firman-Mu lah jawaban, firman-Mu lah penolong, firman-Mu lah jalan keluar. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat memerlukan kuasa firman-Mu. Mari Tuhan, berikanlah kami pertolongan, sehingga kehidupan kami senantiasa ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di sorga, kami kembali akan mendengar firman Allah dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami adalah milik Tuhan yang sepenuhnya mendapatkan lawatan Tuhan. Kuasa kegelapan, anasir jahat, roh burung-burung di udara yang akan mengganggu kami dan mencuri kebenaran firman Allah. Bersehati kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hai iblis, kau keluar dari tempat ini, terlebih dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan kuasa darah Yesus yang sudah menyelamatkan kami, itu juga yang melindungi kami dari segala pikiran-pikiran jahat, sehingga pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Firman Allah yang hidup yang menjadi pertolongan dan kekuatan kami. Kami akan menerimanya dengan penuh iman dan percaya sungguh bahwa Tuhan ada memberikan pertolongannya kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita boleh mengambil bagian yang terbaik, yaitu kita boleh berbakti kepada Tuhan. Ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak sekali di dalam dunia ini ya yang membawa kita, pikiran kita, hati kita jadi terdistraksi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Padahal ibadah itu kuat, mengandung janji Tuhan. Sampai nanti kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sampai kita bisa tinggal di sorga, kegiatan yang ada di dunia ini yang terus kita lakukan adalah beribadah. Seluruh kegiatan yang ada di dalam dunia ini, ya mungkin kita ini sekarang lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan yang ada di dunia. Tetapi saudara, kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini hanya berhenti di liang kubur. Tetapi ibadah akan terus kita lakukan. Jadi setialah kita untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang kekal. Mari kita buka Alkitab kita. Yang mendasari bagaimana pentingnya kita harus beribadah. Kolose 1 ayat 18 sampai 19 ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose 1 ayat 18 dan 19. Puji Tuhan. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kolose 1 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat 19 ini menjadi dasar dan alasan yang kita sembah, yaitu pribadi Yesus. Kita memang menyembah Allah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kita, Bapa yang ada di dalam sorga. Tetapi seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi hanya satu yang bisa kita sembah dan boleh disembah, yaitu Allah di dalam pribadi Yesus. Jadi pribadi Yesus itu adalah pribadi yang bisa kita kenal wujudnya.
Jadi Allah kita bukan Allah yang abstrak, tetapi Allah yang nyata, ya saudara ya. Lewat kebangkitan Yesus, Yesus dimuliakan, pribadi Yesus diberikan nama di atas segala nama. Kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi jangan kita dibingungkan. Sekarang ini ada pengajaran bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Yang kita harus sembah adalah Allah. Benar, benar. Yang kita harus sembah adalah Allah. Tetapi seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus. Yesus itu kepala tubuh, kepala dari jemaat. Tubuh itu jemaat. Kita ini adalah tubuhnya. Dan Yesus adalah kepala. Kemudian dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-18. Selain daripada Dia kepala tubuh, kepala jemaat, Ia juga adalah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lalu saudara mungkin yang kritis akan berkata, loh Lazarus kan sudah bangkit juga. Siapa lagi yang dibangkitkan saudara? Anak perempuan Nain kan dibangkitkan juga. Tapi mereka-mereka itu mati lagi. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Tidak lagi mengalami yang namanya kematian. Jadi Ia yang pertama bangkit dalam kekekalan dari antara orang mati. Dikatakan inilah yang sulung. Kalau dalam bahasa teologisnya yang sulung itu disebut prototokos, ya dalam bahasa Ibrani. Prototokos. Arti daripada prototokos adalah yang utama dan terutama. Saudara harus ngerti arti daripada yang sulung ini bukan cuma anak yang pertama begitu ya. Kalau sulung kan anak yang pertama ya saudara, saya anak sulung, Pak Daniel anak sulung. Siapa lagi yang sulung di sini? Misael anak sulung, Ibu Ginting anak sulung. Itu yang pertama lahir. Tetapi arti daripada sulung di sini memakai kata prototokos. Prototokos itu adalah yang utama dan terutama. Jadi dialah yang pada mulanya begitu saudara. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Itu arti daripada firman itu prototokos. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Tidak ada sesuatu sebelum Dia. Itu arti daripada prototokos. Yang utama dan terutama. Itulah pribadi Yesus. Nah, kalau kita melihat bahwa pribadi Yesus tadi adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Tadi ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang kita sembah, yang utama dan yang terutama itu tidak abstrak begitu ya. Walaupun Allah itu adalah roh, tetapi pribadinya nyata saudara. Pribadinya nyata. Pribadinya hadir, ada di tengah-tengah kita. Ia kepala tubuh yaitu jemaat. Jadi Allah kita yang terutama dan utama itu dialah yang menjadi kepala atas hidup kita. Kepala itu apa sih? Kepala itu yang memimpin. Begitu kan saudara? Kepala itu yang memerintah. Kepala itu yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Itu kepala. Kehidupan kita kalau nggak ada kepala hidup nggak saudara? Nggak ada. Ya. Orang walaupun tubuhnya sudah tidak berfungsi. Tahu orang yang koma saudara? Itu tubuhnya tidak berfungsi. Tetapi kalau kepalanya belum mati, otaknya belum mati, belum dikatakan mati. Tubuhnya sudah nggak bergerak, tangannya sudah nggak bisa berdaya. Matanya mungkin sudah tidak bisa melihat, merem aja begitu saudara.
Tetapi kalau kepala, fungsi daripada kepala yang ada di dalam kepala itu otak belum mati, maka pribadinya belum dikatakan mati. Makanya disebutnya koma. Kalau koma kan masih begitu ya saudara ya. Belum titik, belum mati. Karena kepala itulah sumber daripada kehidupan. Puji Tuhan. Tuhan mau pribadi yang disebut sulung atau yang disebut dengan prototokos itu kita taruh sebagai pribadi kepala. Karena memang dia yang utama dan terutama. Roma 8 ayat 29 sampai 30 sekarang kita baca. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini dijadikan saudara-saudara. Adalah orang-orang yang dipilih dari semula. Dan ditentukan dari semula. Ingat prototokos tadi, ini ada hubungannya. Bahwa dia yang utama, dia yang terutama. Yang pada mulanya, begitu saudara. Pada mulanya segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman prototokos tadi. Tetapi lihat bahwa kita yang sekarang ini hidup di tahun 2026, itu ternyata dipilih. Dan kemudian ditentukan dari semula. Sejak awal, nama kita itu sudah ada, begitu saudara. Nama kita itu sudah ditentukan, sudah dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini rencana Tuhan buat kita. Jadi jangan sia-siakan bentuk panggilan ini saudara. Gak ada istilah kebetulan, gak ada. Mungkin saudara pernah mendengar kesaksian dari yang jahat, dari penjahat yang begitu luar biasa kejam. Dari penjahat yang membunuh sekian banyak, dipanggil oleh Tuhan. Kemudian mendengar kesaksian begitu saudara bilang, aduh puji Tuhan ya kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Jadi kalau saudara dari lahir saudara sudah percaya, itu juga bukan kebetulan. Semua adalah rencana Tuhan dari semula. Saudara harus bersyukur, saudara gak harus mengalami dulu jahat, begitu ya saudara. Saudara gak harus mengalami dulu harus dipenjara, diapakanlah segala macam. Kalau saudara dipanggil sejak lahir, dibawa orang tua ke gereja, kemudian kenal Tuhan, itu kasih Tuhan. Tetapi sekalipun ada orang yang harus jahat dulu, kemudian jadi gembala, jadi hamba Tuhan, itu juga bukan kebetulan. Itu juga dipanggil dari semula. Cuma ya kadang-kadang manusia kan tidak menyadari panggilan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu hebat ya saudara ya. Dia akan kejar terus kalau memang kita ini sudah ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan dia. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa panggilan kita ini, untuk kita ini jadi serupa dengan Yesus. Jangan putus asa kalau kata orang, kamu haruslah sempurna. Waduh bagaimana saya sempurna? Bagaimana saya bisa sempurna? Lihat ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 9. Bahwa kita ini ditentukan dari semula. Supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ini misi kita saudara. Dalam panggilan Tuhan kita akan dijadikan serupa dengan pribadi Yesus. Kita ini akan dipanggil, dibenarkan dan juga dimuliakan. Nah bagian kita apa? Taat kepada panggilan. Taat kepada panggilan. Supaya kita ini benar-benar nanti mengikuti rencana Tuhan. Sampai di dalam Ibrani 12, ya, Ibrani 12 ayat 22 saudara lihat. Ibrani 12 ayat 22, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat,
suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 ini bukan sekedar nanti nubuatan kita menjadi orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Tetapi saat ini pun saudara, engkau kalau ibadah dengan sungguh-sungguh, engkau sedang ada di Bukit Sion. Engkau sedang ada dalam kumpulan yang meriah begitu. 2 hari yang lalu saudara, ya saya tahu ini bukan karena ya kadang-kadang orang pikir kalau mimpi itu kecapean begitu ya saudara ya. Memang 2 hari yang lalu saya benar-benar capek sekali karena pulang dari Surabaya, kemudian belum cukup istirahat, saya harus pergi ke Jakarta dan kemudian ada tamu lagi kemarin kan, ada tamu yang harus kita antar. Baru kemarin rasanya bisa tidur nyenyak sekali. Tetapi sebelum tidur nyenyak itu saudara, saya suka memimpikan, aduh Tuhan, bagaimana ya supaya jemaat di Al-Kafana itu bertambah-tambah jiwa-jiwa, bertambah-tambah kesetiaannya, bertambah-tambah bangku-bangku yang kosong ini tidak kosong lagi, tapi diisi oleh jiwa-jiwa. Berdoa supaya Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa di tempat kita. Walaupun kecil tetapi saya rindu kita ini punya jiwa-jiwa yang penuh begitu saudara. Itu selalu yang saya doakan sebelum saya berangkat tidur. Dan malamnya saudara, Tuhan kasih satu mimpi yang indah. Saya melihat bahwa saat kita beribadah, saya melihat ada kumpulan yang meriah, orang-orang yang tidak saya kenal. Tetapi Tuhan katakan itulah malaikat-malaikat sorga. Jadi saat kita beribadah di sini, Ibrani 12 berkata bahwa kita ini sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara lihat, sebelah Litas itu ada malaikat. Sebelah Mama Ginting itu ada malaikat. Sebelahmu ada malaikat sorga. Yang beribu-ribu banyaknya, suatu kumpulan yang meriah. Dan nanti kita akan menggenapinya ketika kita ada di sorga. Kita akan melihat suatu kumpulan yang indah di hadapan Tuhan. Jadi saudara jangan khawatir, jangan ragu. Jadi ketika saya bangun, Tuhan kuatkan iman saya. Jangan ragu bahwa kita ada dalam satu kasih Tuhan, pandangan kasih Tuhan. Sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir, ada malaikat yang juga hadir. Satu kumpulan yang meriah. Jadi kalau nyanyi, semangat ya saudara ya. Saudara tidak nyanyi sendiri, di sebelahmu ada malaikat yang ikut bersuka cita. Ikut berkumandang, menyanyikan pujian satu kumpulan yang meriah. Dan yang terutama adalah nama kita terdaftar. Nah, itu kan saudara lihat. Ya, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Jadi Yesus itu sebagai yang sulung dan yang utama, pribadi Allah mengangkat Yesus itu prototokos yang utama dan terutama supaya kita juga dijadikan sulung. Supaya kita juga dijadikan yang terutama dan terutama mendapatkan perhatian Tuhan. Saudara, dari hal ini kita harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bahwa engkau itu diutamakan oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar pribadi kita lahir yang paling utama kemudian jadi anak sulung. Lalu gimana anak yang kedua? Lalu gimana anak yang ketiga? Kita ini dijadikan sulung. Di dalam Yakobus dikatakan kita oleh firman pada tingkat yang tertentu akan dijadikan sulung. Berarti memang Tuhan mau menjadikan kita ini utama. Dan terutama, sama seperti pribadi Yesus. Dibenarkan dan kemudian dimuliakan. Untuk bisa dimuliakan, jadilah kumpulan anak-anak sulung yang mengutamakan Yesus. Jadi orang-orang yang sulung di hadapan Tuhan itu menyulungkan Yesus, mengutamakan Yesus, begitu artinya. Menjadikan Yesus itu adalah kepala. Sama seperti orang Israel. Secara jasmani mereka pun dijadikan anak sulung. Ya, dikatakan Keluaran 4 ya.
ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, Keluaran 4 ayat 23. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Ini kata Allah menunjuk kepada Musa supaya Musa menyatakan dan mengikrarkan Israel itu anak sulung. Kepunyaan Tuhan. Dan hak atau kewajiban, maaf ya, bukan hak, kewajiban anak-anak sulung itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika engkau menolak, artinya Firaun menolak, membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara, ini perkataan Allah yang dititipkan kepada Musa kepada Firaun. Tetapi hari ini juga dinyatakan Allah kepada kita. Kalau kita menolak beribadah, ya, maka Tuhan sendiri akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Artinya kita tidak lagi menjadi yang utama di hadapan Tuhan. Siapa yang menghalangi kita beribadah? Saya ingat sekali kesaksian dari Bro Sam. Gak ada yang bisa menghalangi kita beribadah. Kuasa iblis sudah dikalahkan di bawah kaki Yesus. Jadi jangan saudara bilang, iblis yang halang-halangi saya. Oh, jangan jadikan iblis itu kambing hitam, saudara. Walaupun memang dia sudah hitam. Walaupun dia raja kegelapan. Walaupun dia sudah hitam, jangan jadikan dia kambing hitam. Yang membuat kita gak bisa beribadah siapa? Kita. Yang menghalangi kita untuk tidak beribadah siapa? Kita. Kok disalahkan iblis? Iblis sudah dikalahkan. Biasanya rasa malas. Ya, kemudian kesibukan. Itu yang membuat kita akhirnya terhalang untuk beribadah. Ya, jadi Keluaran 4 ayat 23 ini juga terkena kepada kita. Kita jadi Firaun. Kalimat ini memang ditujukan kepada Firaun yang hidup pada zaman orang Israel dijajah atau diperbudak di Mesir. Tapi hari ini biarlah ini juga jadi firman yang menegur kita. Jika engkau menolak, membiarkan tubuh, roh, jiwamu pergi untuk beribadah. Lihat, Tuhan tidak akan mengutamakan engkau. Aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Sekali lagi, sulung di sini artinya yang utama dan terutama. Kita nggak mau kan diduakan Tuhan, saudara. Nomor 2 lah. Tuhan bilang, saya akan perhatikan orang-orang yang setia. Aku akan perhatikan orang-orang yang taat. Kamu, siapa kamu? Nyah kamu, pembuat kejahatan. Gak mau kan kita, saudara? Di nomor 2 kan Tuhan. Kita mau. Kita juga kalau doa didengar sama Tuhan kan? Oleh sebab itu, biarkanlah anakku yang sulung itu pergi. Supaya ia beribadah kepadaku. Ayo dorong tubuh ini. Menyadarkan diri kita bahwa kita adalah yang utama buat Tuhan. Jadi hak kita juga mengutamakan Yesus sebagai kepala. Jadi ibadah itu adalah kewajiban anak sulung. Sekali lagi, ibadah itu adalah kewajiban anak sulung, yaitu mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Jadi saat kita mengutamakan ibadah, itu saat kita sedang membuat Yesus menjadi kepala atas hidup kita. Mengutamakan pribadi Yesus. Ia adalah yang utama, dia adalah kepala, ia adalah yang sulung. Kita utamakan, begitu saudara. Biarlah firman Tuhan pada petang hari ini menyadarkan kita posisi kita benar. Ini posisi kita. Tidak bisa ditawar, ya. Jangan kita ini jadi anak yang kedua. Apalagi anak bungsu, enggak ada. Tuhan mau kita ini jadi anak sulung yang diutamakan. Khususnya soal karakter dan sifat. Kita akan lihat Lukas 15. Ini karakter yang bukan sulung. Kita belajar di dalam Lukas 15. Ada karakter yang bukan sulung, yang Tuhan tidak mau. Karena kita ini adalah anak-anak sulung Tuhan. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai
2 anak laki-laki. 12 ini karakter anak yang bukan sulung. Kata yang bungsu, ini bukan yang sulung kan saudara? Kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini karakter yang bukan sulung. Ini karakter anak bungsu, menuntut hak. Menuntut hak. Ini karakter daripada anak sulung. Saudara catat ya, Tuhan tidak mau kita ini dijadikan bukan anak sulung. Karena hak dan karakter daripada anak sulung, coba lihat ayat 31-nya. Ini yang Tuhan mau kepada kita kalau kita dijadikan sulung. Kata ayahnya kepadanya, ini kepada anak sulung. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini karakter daripada anak sulung. Hak daripada anak sulung. Kalau dia selalu bersama-sama dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Bapa, mengutamakan yang terutama berbakti dan beribadah bersama-sama dengan Tuhan, tidak meninggalkan rumah, maka segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaanmu. Wah, luar biasa ini. Luar biasa ini. Cuma kan kadang-kadang gak sadar, sama seperti anak sulung yang ada dalam perumpamaan ini pun. Gak sadar. Gak sadar. Padahal dia adalah sulung yang utama dan diutamakan oleh Tuhan. Tapi gak mengerti haknya. Tidak mengerti hak dan tidak mengerti kewajiban. Tadi kewajibannya adalah beribadah. Yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Maka haknya, segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaan kita. Mau gak saudara kira-kira begini? Karena kalau kita gak menyadari, kita jadi orang yang seperti anak bungsu tadi. Bukan sulung, tapi bungsu. Yaitu selalu menuntut hak. Selalu menuntut hak. Baru ibadah sehari, wah nuntut haknya banyak. Baru ibadah setahun, wah nuntut haknya banyak. Atau mungkin sudah menuntut hak karena ibadahnya sudah 20 tahun, 30, 40. Nah ini. Kita tukar ibadah kita dengan hak. Saudara, kalau kita tahu persis perilaku kita sebagai anak sulung, segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Kalau kita punya orang tua kita kan baik saudara. Kan kadang-kadang enggak pilih-pilih ya mau anak sulung, mau anak bungsu. Segala kepunyaan yang di rumah kepunyaan kita juga kan saudara. Mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur. Seperti yang disaksikan oleh Daniel. Ya memang dia khawatir sama pekerjaan. Tapi kan kemudian dia bilang, ya saya masih tinggal di rumah orang tua. Apa yang mesti saya khawatirkan? Makan tinggal makan begitu ya. Kalau dia lapar dia turun dari kamarnya. Dia buka tudung saji dia makan. Lalu saya melihat terus saya pukul dia. Enggak saudara. Atau Kaila misalnya turun. Dia lapar. Terus saya pukul dia. Kamu bukan anak sulung. Kan enggak juga. Tuhan itu baik. Jadi kalau kita tidak minta juga Tuhan sebetulnya tahu keperluan kita. Asal kita tahu bahwa pribadi kita itu adalah anak-anak sulung yang selalu bersama-sama dengan aku. Jangan jadikan Tuhan itu orang lain saudara. Jangan jadikan Tuhan itu orang asing. Sehingga kita tidak merasa kasih dan berkat-Nya ada di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama dengan Tuhan. Maka segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaan kita. Pengertian daripada menuntut hak itu seperti anak bungsu yaitu tidak mau berkorban. Maunya dispesialkan. Padahal memang kita ini anak sulung yang terutama. Tetapi kita nggak sadar kita maunya dispesialkan lebih. Dengan cara kita tidak mau mengorbankan diri. Tidak mau berkorban. Korban kan banyak ya saudara. Jangan saudara pikir korban itu cuma uang. Jangan saudara pikir korban itu cuma kolekte begitu. Korban itu banyak.
Yang terutama kita harus mengorbankan diri untuk kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Mengorbankan diri kita. Termasuk waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita kerja sama orang lain saja kita luangkan waktu kan saudara. Kita bekerja sudah dikontrak nih. Terus bos kita bilang, maaf ya minggu harus ke kantor. Padahal kita tahu itu hak kita untuk libur kan. Tapi ketika perusahaan membutuhkan tenaga kita di hari Minggu, kadang-kadang kita nggak pikir panjang, ayo sudah datang aja. Nggak pikir panjang, kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita. Bahkan mungkin tidak jarang kita korbankan perasaan kita. Kalau orang tua marah sama kita, kita marah, balas marah. Kalau orang tua tegur kita, kita balas, tegur. Coba bos kita marah. Enggak balas kita marah lagi kan? Enggak berani kita. Siapa dia? Tidak melahirkan kita. Tidak ada hubungan darah dengan kita. Tapi ketika dia marah, ya begitu. Kenapa? Aduh takut uangnya enggak dikasih. Kita enggak berani korban. Ya sudah dikorbankan perasaan saja. Saudara, itu kadang-kadang kita ini berlaku seperti anak bungsu ya. Padahal kita anak sulungnya Tuhan. Cuma kadang-kadang kita ya itu tadi menuntut hak, tidak berani berkorban buat Tuhan. Tidak berani berkorban buat Tuhan. Waktu, tenaga, perasaan dan sebagainya. Uang itu korban kecil dibanding perasaan, betul nggak saudara? Uang itu korban kecil. Jadi kita belajar sama Tuhan supaya kita bisa mengutamakan Tuhan. Ya. Kita menuntut hak, tidak mau berkorban, bahkan kita tidak setia kepada Tuhan. Padahal kita seringkali, kita ini disebutnya hamba itu doulos. Gak ada lah hamba punya hak kan begitu saudara. Tetapi seringkali kita tidak setia tetapi terus menuntut kewajiban. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kewajiban kita adalah takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ini kewajiban kita. Jangan terus menuntut hak, tetapi apakah kewajiban kita sudah jalani. Seperti anak bungsu ini meninggalkan rumah Bapa. Terima hak, kemudian tinggalkan rumah Bapa. Tidak setia. Kita menuntut hak, kemudian meninggalkan ibadah, meninggalkan rumah Tuhan. Inilah yang disebut kita ini menuntut hak. Kalau kita menuntut hak, tidak menjalankan kewajiban, kira-kira pincang enggak saudara? Pincang ya. Kewajiban dan hak itu harus balance. Kewajiban dan hak itu harus seimbang. Anak bungsu ini dia menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajiban. Akhirnya kehilangan segalanya. Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara, kalau meninggalkan Tuhan, padahal sekali lagi Tuhan mau kita ini jadi anak sulung yang utama dan terutama. Tapi kalau kita tidak mengerti panggilan dan rahasia yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita, maka kita ini meninggalkan rumah Tuhan seperti anak bungsu. Dan akhirnya tetap kita akan kehilangan segalanya. Bahkan dikatakan ada yang jadi majikan kita selain Tuhan. Siapa? Iblis. Iblis itu tidak akan membuat kita terutama. Gak akan saudara.
Awalnya saja dijanjikan dengan hal-hal yang indah, tapi ujung-ujungnya jatuh juga untuk menjaga babi. Itu. Kehilangan segalanya. Masuk dalam perkara-perkara yang kotor, masuk dalam perkara-perkara yang najis. Jangan sampai kita begitu, saudara. Jangan sampai. Firman Allah dinyatakan kepada kita supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Atau mau coba-coba, silahkan. Jangan sampai kemudian nanti setelah jadi begini seperti anak bungsu, akhirnya sadar. Justru sekarang inilah kita sadar ya saudara. Kalau seperti anak sulung ini, anak bungsu ini, ya bekerja pada seorang majikan, kemudian menjaga babinya, disuruh ke ladang untuk menjaga babinya, ini sama saja dengan dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sepertinya melayani tetapi tidak sadar bahwa kita sedang dipakai dalam kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Sebaliknya, seperti Yesus kita harus lihat. Yesus ini dijadikan sulung supaya kita sama seperti dia yang rela melepaskan hak. Ya, Filipi 2 ayat 7. Mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba itu doulos, tidak menuntut hak. Menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini doulos. Walaupun pribadi sulung tetapi tidak menuntut hak. Biar Tuhan yang mengutamakan kita. Tahu persis begitu saudara, tahu persis. Kami suami istri ini satu kesaksian ya saudara. Anak-anak kami ini walaupun ya ada sisi jeleknya, nakal begitu ya. Mumpung gak ada nih, mumpung gak ada. Mereka itu kadang-kadang ya nakal, kadang-kadang tidak ikut dan tidak menurut perintah-perintah kita. Tetapi ada satu hal yang membuat kita suka jadi ya sudah langsung hati kita tuh memaafkan mereka gitu. Dari dua anak ini baik Daniel baik Kayla, ada satu hal yang membuat kita suka, saya terharu sekali. Karena setiap mereka selesai makan, mereka selalu bilang sama mamanya, terima kasih ya ma. Karena mamanya yang masak. Mungkin makanannya enggak mewah, mungkin makanannya tidak seperti yang ada di restoran. Tetapi saya perhatikan setiap selesai makan begitu saudara. Dan bukan cuma sekedar makan pagi, makan malam. Setiap selesai makan. Kalau sudah selesai makan, lalu mereka naik ke atas ke kamarnya kembali. Selalu tidak lupa dia bilang, terima kasih ya ma. Terima kasih ya buat makanannya. Padahal itu hak mereka kan saudara. Tetapi mereka gak lupa gitu. Walaupun kadang-kadang nakal, kadang-kadang gak ikut. Tapi kata-kata itu, aduh sebagai orang tua rasanya gimana ya saudara ya. Pengen rasanya saya bilang, loh itu mah hak kamu. Kewajiban kami untuk memberi makan. Itu hak kamu. Tetapi mereka gak lupa selalu bilang terima kasih ya ma. Terima kasih ya pak buat makanannya. Satu kata itu saja membuat kita jadi bersuka cita saudara. Kita tahu bahwa kita diutamakan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita dijadikan sulung. Milik kepunyaan Bapa itu milik kita juga. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah dan berterima kasih kepada Tuhan. Bukankah itu kredit buat kita saudara? Kredit buat Tuhan. Membuat hati Tuhan hancur. Membuat hati Tuhan sayang sama kita. Jadi sadar. Walaupun kita punya hak, rumah Bapa, seluruh isi rumah Bapa, rumah kita juga, tapi selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita ini seperti orang-orang yang bungsu ini. Kita sudah diutamakan tapi minta terus dan kemudian gak setia lagi. Kalau haknya mau, tapi kewajibannya lari. Kewajibannya lari. Kalau sudah begitu ya sudah. Ada hal-hal yang berat yang menanti kita. Mari kita jadikan pribadi Yesus
Dia yang sulung. Dia dijadikan sulung di antara banyak saudara. Dia sudah memberikan teladan yang baik. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, tempatkan dia sebagai kepala. Bila Yesus dijadikan kepala, mari kita lihat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Lihat hasilnya. Kalau kita mengutamakan Yesus. Yesus yang utama dan terutama. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini hasilnya. Hasilnya adalah Yesus menyelamatkan tubuh. Ini keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita ada di tangan Tuhan. Punya kuasa untuk menyelamatkan kita semua. Dari apa saudara? Dari hukuman. Kita ini terancam hukuman. Manusia itu kalau tidak mengutamakan Yesus terancam hukuman. Jangan saudara pikir, wah yang di luar itu yang tidak kenal Tuhan. Kok ya bisa kaya raya, bisa enak, bisa hidup nyaman dan sebagainya. Keluarga baik-baik saja, bahkan mungkin lebih harmonis dari kita. Ada hukuman yang mengancam. Kalau tidak kenal Tuhan, ada hukuman yang mengancam. Bahtera Nuh itu adalah gambaran Yesus yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kalau tidak masuk bahtera, siapapun mereka tidak akan selamat. Bahtera Nuh sekali lagi itulah gambaran Yesus yang menyelamatkan kita. Lewat tubuh dan darah Yesus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Caranya adalah masuk melalui pintu. Bahtera Nuh itu pintunya satu saudara. Nuh sudah menginjil 100 tahun selama dia buat bahtera. Dia bilang sama tetangga-tetangganya masuk. Datang. Nanti akan ada hukuman. Gak ada satupun yang percaya. Apakah di tengah keluarga yang ada di sekitar Nuh, ada yang lebih sejahtera daripada Nuh? Saya yakin ada yang lebih sejahtera daripada Nuh. Bayangkan Nuh sehari-harinya jadi tukang bahtera begitu saudara. Yang lain mungkin cari pekerjaan banyak, memperkaya diri banyak. Nuh ada berkat sedikit dijadikan bahtera. Ada sedikit tenaga, dia kerja buat bikin bahtera. Anak-anaknya mungkin ada sedikit berkat, dijadikan buat bahtera. Semua fokusnya untuk menjadikan bahtera. Di luar itu, banyak. Orang-orang itu pasti kaya raya. Ada yang bekerja, mungkin istilahnya kalau sekarang ini, wah sudah jadi direktur begitu saudara. Tapi tidak dipakai untuk membuat bahtera. Dipakai untuk memperkaya diri. Saudara boleh jadi direktur, saudara. Justru saya doakan saudara jadi direktur. Direktur-direktur yang punya, misal nih, jadi direktur orang tua ya. Kita doakan. Tetapi ayo jangan lupa bangun bahtera. Bangun tubuh Kristus. Ya, jadi itu Kristus kepala jemaat yang sanggup menyelamatkan kita. Jadi kalau kita memposisikan pribadi Yesus sebagai kepala, yang pertama adalah ada kuasa keselamatan yang Tuhan kasih. Dari apa? Dari hukuman. Kita ini santai-santai karena rasanya hukuman masih jauh ya. Kata Raja Daud, antara aku dengan maut hanya satu langkah. Saudara kalau nggak kenal Tuhan, satu langkah kita dengan hukuman itu. Satu langkah. Siapa yang bisa tahu akhir hidup kita? Kalau kita masih nggak kenal Tuhan, lari dari Tuhan. Menuntut hak tapi kemudian lari dari Tuhan. Siapa yang menjamin kita? Kalau anak bungsu ini dalam parabelnya Yesus, ada kesempatan balik lagi kan? Jangan kira kita ini seperti anak sulung, anak bungsu. Sudah meninggalkan Tuhan, masih ada kesempatan balik. Belum tentu. Belum tentu. Raja Daud bilang, dengan maut hanya satu langkah. Satu langkah.
Kalau orang kerja di rumah sakit sudah tahu berapa banyak orang mati ya, Mama Ginting. Tadi datang sehat, dirawat baru hari mati. Jaraknya cuma 1 langkah. Kan orang masuk rumah sakit pengennya sehat kan saudara? Tapi tidak sedikit yang masuk rumah sakit kemudian bukannya sehat pulangnya. Mati. Keluarnya sudah mayat. Kita nggak mau tunggu seperti itu kan saudara. Kita jadikan Yesus sebagai kepala. Dia tahu menyelamatkan tubuhnya. Menyelamatkan kita dari hukuman. Efesus 5 ayat 28. Lihat pribadi kepala. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sekali lagi, Kristus itu kepala. Jemaat itu tubuhnya. Jadi yang kedua, kalau tadi yang pertama ada kuasa keselamatan terhadap hukuman. Yang kedua ada maintenance dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan untuk merawat kita. Mengasuh dan merawat. Kalau sudah dalam asuhan dan Tuhan yang merawat kita, aduh enak sekali saudara. Apa yang kita perlukan? Oh disuguhin. Kalau dirawat kan enak ya saudara. Saudara kalau dirawat di rumah sakit enak kan ada perawat. Tinggal pijit bel aja. Datang. Perlu apa? Minum. Tinggal dikasih minum. Pijit bel lagi. Mau perlu apa? Mau makan. Dikasih makanan. Pijit bel lagi. Kenapa? Tolong pijetin. Pasti dipijetin. Orang sakit itu enak kalau ada perawat ya. Tapi kalau orang sakit nggak ada perawat. Waduh celaka. Celaka. Kita punya perawat dan pengasuh. Siapa? Yesus sebagai kepala. Bagian kita mengutamakan Yesus. Yesus juga mengutamakan kita. Mengutamakan dan dia mengasuh dan merawat. Seperti kalau di dalam Alkitab seperti induk ayam yang menjaga anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Ancaman, tantangan, pergumulan, kalau ada sayap induk ayam, oh Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan memberikan kepastian. Jadi yang pertama ada kuasa keselamatan terhadap hukuman. Yang kedua di dunia ini kita dapat asuhan dan perawatan daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga disucikan. Ya Efesus 5, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini kuasa untuk membuat kita sempurna. Kita tidak bisa jadi sempurna dengan kekuatan kita. Tetapi fungsi kepala yang menyempurnakan kita. Jadi posisikanlah Yesus sebagai kepala. Yang utama dan terutama. Kalau kita tidak berlaku seperti anak sulung, menuntut hak, tidak setia, meninggalkan Tuhan, kehilangan segala-galanya. Tetapi justru ketika kita dijadikan sulung dan tahu persis kewajiban anak sulung menempatkan Yesus sebagai kepala. Maka apa yang menjadi milik Bapa, milik kita juga. Mendapatkan segala-galanya. Mau mana saudara? Kehilangan segala-galanya? Atau mendapatkan segala-galanya? Jadi pengertian daripada Yesus, dia kepala, dia yang sulung untuk menjadikan kita juga utama dan terutama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani musik untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Oke. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Dia segalanya. Terima kasih
puji Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita bangkit berdiri, katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh berharga kami di hadapan Tuhan. Oh, firman-Mu mengajar kepada kami bahwa Engkau yang terutama, Engkau yang utama dalam hidup. Engkau menjadikan kami sulung, Engkau menjadikan kami juga utama di hadapan Tuhan. Kami harus mengerti bagaimana kami harus berlaku sebagai anak-anak sulung. Kami mau mengutamakan Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami. Seringkali kami khawatir, seringkali kami kecewa karena kami melihat yang kelihatan. Hari ini Tuhan ajar kepada kami untuk kami memperhatikan Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan. Maka Engkau yang memperhatikan kami, Engkau yang menolong setiap kebutuhan, Engkau yang menolong setiap keperluan kami, asal kami tetap mengutamakan Tuhan. Engkau yang utama dan terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus, meteraikan firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, bersiap bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang hamba Tuhan untuk boleh melayani tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama meninggikan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan. Oh, kami memuliakan Engkau. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur Yesus. Namamu Yesus, haleluya, 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 oh Yesus. Kami sembah, terpujilah namamu Yesus, haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dalam pergumulanku takkan ku menyerah, sebab Tuhan Yesuslah yang menolongku. Tidak satu pun
kehidupan yang tidak berselang. Engkau kepala yang bertindak. Mari Tuhan, nyatakan pembelaan-Mu kepada sidang jemaat di tempat ini. Nyatakan pembelaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena Engkaulah Yesus kepala. Engkau kepala kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau sudah menyatakan firman-Mu. Kami percaya setiap pergumulan kami sudah ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak segera menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau memberkati firman-Mu. Dan bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kuasa firman-Mu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang menolong dan menjaga melindungi kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang sulung, Engkau yang utama dan terutama. Terima kasih Tuhan. Beserta dengan kami yang jauh yang dekat, tibakan dengan selamat sejahtera. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya kuasa firman-Mu akan memberkati mata usaha pencarian pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Dibuat berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pergumulan beban hidup kami ada di tangan Tuhan. Engkau yang akan segera menolong. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Jalan keluar Tuhan sudah sediakan bagi kami. Pintu-pintu berkat Tuhan bukakan bagi kami semua. Yang percaya dan berkata Engkaulah Yesus kepala kami. Engkau yang akan bertindak bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat tangan iman-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama.